Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dengan saya CGP atas nama Dian Indah Wahyuni Nuril Yusuf dan Ibu Hartati akan mencoba melakukan praktek kucing dengan 2 kasus. Pada kasus yang pertama yaitu proses kucing antara guru dengan murid, di mana saya bertindak sebagai guru dan Ibu Hartati bertindak sebagai koci atau muridnya. Pada kasus ini berawal dari seorang guru yang memperhatikan bahwa ada salah satu siswanya sering tidak masuk ke sekolah dan ketika masuk ke sekolah sering dalam kondisi yang lelah, mengantuk seperti terlihat habis bergadang malam sehingga malas mengerjakan tugas ataupun tidak antusias mengerjakan pekerjaan. Bahkan siswa tersebut terkadang tidak masuk ke sekolah sehingga guru berinisiatif untuk memanggil siswa tersebut dan dilakukan coaching sehingga guru bisa memberi arahan ataupun memahami apa yang terjadi pada murid tersebut. Kebetulan narasi ini terjadi pada sela-sela waktu istirahat di mana guru atau sebagai coach bertemu dengan murid tersebut. Beginilah prosesnya. Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam. Sini nak, duduk dekat ibu. Hari ini bolehkah kita ngobrol sebentar? Iya Bu, boleh. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Iya Bu, Alhamdulillah saya hari ini kondisinya baik. Kira-kira kenapa ya Bu saya hari ini kok dipanggil ke sini? Itu karena ibu perhatikan kamu akhir-akhir ini sering tertidur di kelas nak, sering tidak mengerjakan tugas, bahkan sering tidak masuk ke sekolah. Iya Bu, saya akhir-akhir ini tuh merasa sangat kelelahan. Saya itu sangat ngantuk, ya karena kondisi lelah begitu Bu. Oh, begitu. Kalau boleh ibu tahu, kira-kira apa ya sebabnya kok sampai tidak semangat kamu mengikuti pelajaran? Iya Bu, saya ini kelelahan, saya sering mengantuk karena malam hari itu saya sering bermain handphone. Saya itu sering melihat TikTok Bu. Kadang saya ini kan juga penggemar film drama Korea itu. Dan drama Korea itu kan berepisode-episode gitu Bu, sampai kadang itu sampai malam gitu saya karena melihat drama Korea yang panjang begitu. Saya sampai lupa waktu Bu. Seru ya sampai lupa waktu. Kalau boleh ibu tahu, berapa jam kamu dalam semalam untuk bermain HP, nak? Saya malam hari itu Bu dari jam 8 sampai jam 11. Tapi kadang kalau lihat drama Korea itu Bu, saya bisa lebih dari itu, kadang sampai larut malam gitu. Kan saya itu penasaran Bu, kalau sudah nonton kemudian belum sampai selesai itu masih penasaran sehingga sampai larut malam begitu Bu. Oh, gitu. Baik. Jika begitu, menurut kamu kira-kira apa yang kamu lakukan itu baik tidak terhadap kamu, nak? Hmm, Menurut saya sih enggak Bu. Nah, terus apa yang ingin kamu lakukan, nak, sekarang? Ya, sebenarnya saya ingin merubah kebiasaan saya itu, Bu. Bagus. Kira-kira rencana apa yang ingin kamu lakukan nantinya? Saya ingin mengurangi, Bu, sebenarnya. Ingin mengurangi waktu bermain handphone. Mungkin ke depannya itu apa saya membuat jadwal ya, sehingga ada waktu jadwal untuk belajar, ada jadwal waktu saya bermain handphone, kapan waktunya juga saya melihat drama Korea. Jadi dibatasi begitu Bu. Saya itu punya jadwal sehingga
saya tidak berlarut-larut sampai malam. Iya, bagus sekali tuh, Nak. Bagus sekali apa yang ingin kamu lakukan. Jadi kamu akan membuat jadwal untuk bermain handphone, kapan tuh bermain, kapan melihat drakor, sampai jam berapa, sehingga kamu punya batas waktu untuk bermain handphone supaya tidurmu tidak sampai larut malam, sehingga nanti paginya kamu kembali segar dan bisa bersekolah dengan semangat lagi, tidak mengantuk di kelas, gitu ya. Iya, benar sekali, Bu. Hmm, kira-kira kapan ya rencana itu akan kamu lakukan, Nak? Ya, mulai hari ini saya sudah mau mencoba, Bu, membuat jadwal. Jadwal kegiatan itu saya mau membatasi bermain handphone dan menonton drama Korea sehingga tidak berlarut-larut lagi, Bu, sampai malam. Kalau sudah berlarut-larut itu saya jadinya tidak semangat belajar. Jadi saya mulai hari ini saya harus membuat jadwal dan saya harus mentaati jadwal yang saya buat itu, Bu. Iya, bagus sekali tuh, Nak. Ibu senang mendengarnya. Semoga Ibu juga bisa melihat perubahan nanti pada yang apa ke depannya, perubahan yang akan kamu lakukan. Iya, Bu, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih atas arahannya yang Ibu lakukan hari ini. Oh iya, Nak, sama-sama. Semoga kamu bisa melaksanakan semua yang kamu rencanakan dan kamu tetap kembali semangat untuk belajar sehingga semoga kamu sukses nanti ke depannya ya, Nak. Semangat ya. Iya, terima kasih, Bu. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sana kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami kelompok B dengan saya CGP atas nama Dian Indah Wahyuni Nuril Yusuf dan Ibu Hartati. Pada kali ini kami akan melaksanakan proses praktek kucing untuk kasus yang kedua, di mana saya di sini akan bertindak sebagai guru yang akan menjadi coach dengan Ibu Hartati sebagai coach yang kebetulan juga berasal dari guru. Jadi pada kasus kedua ini coaching terjadi antar rekan sejawat. Pada kasus yang kedua ini diawali dari kasus yang dimiliki oleh Ibu Dian, di mana Ibu Dian sering tampak gelisah akhir-akhir ini dikarenakan pembelajarannya di kelas tidak mendapatkan antusias dari siswa. Jadi siswa sekarang sudah mulai merasa bosan dengan pembelajarannya Ibu Dian tersebut. Sehingga Ibu Dian berpikir untuk melakukan proses coaching dengan temannya sesama guru. Kemudian Ibu Dian sempat mengabarkan sebelumnya melalui chat WA pada rekannya yaitu Ibu Tati untuk melakukan proses coaching dengan ibu tersebut. Nah, coaching terjadi pada jam istirahat di ruang guru, di mana Ibu Dian menemui Ibu Tati. Beginilah kasusnya. Hai, Bu Dian. Ada apa nih? Kok wajahnya murung? Apa iya, Bu?
Memang saya terlihat murung. Iya, kelihatan dong. Biasanya kan Budian ceria. Sekarang kok terlihat murung. Apalagi tadi malam sepertinya Budian menghubungi saya. Kira-kira ada apa ya? Nggak ada apa-apa, Bu. Saya cuma ingin di-coaching sama Bu Tati, di-coaching tentang pembelajaran saya di kelas. Oke, siap Budian. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing ya, saling mencerahkan gitu. Nah, Budian kira-kira apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita sekarang ini? Saya ingin dapat ide baru, Bu, dapat ide segar. Saya kok akhir-akhir ini merasa mengajar di kelas tuh kurang berwibawa ya, Bu, di depan anak-anak. Gimana ya, Bu? Anak-anak itu sekarang kurang antusias, tidak semangat pada pembelajaran IPA yang saya lakukan, Bu. Oh gitu, jadi Budian pengen dapat ide baru dari saya untuk bisa mengajar dengan berwibawa di depan anak-anak, supaya anak-anak lebih antusias kembali. Begitu, Budian. Nah, kira-kira Budian ingin dapat ide baru apa dari pembelajaran Ibu? Begini, Bu. Dulu ketika saya baru awal-awal mengajar di tahun ajaran baru pada semester 1, anak-anak itu senang sekali, Bu, saya ajar. Baik itu cara mengajar saya, suara saya, gaya mengajar, bahkan apalagi mereka pada awal-awal itu bertemu dengan materi yang menurut mereka menarik, yaitu sistem reproduksi. Kelas itu jadi rame, Bu, mereka semangat, banyak yang bertanya, kelas itu full, jarang anak yang absen. Bahkan kalau ada guru lewat gitu tuh kadang di jam istirahat, mereka tuh kadang cerita sama guru, Bu, kalau mereka senang sama pembelajaran saya, sama materinya. Tapi sekarang, Bu, semua berubah. Kelas yang awalnya penuh, sekarang mulai sepi. Anak-anak tidak antusias seperti dulu lagi, Bu. Sering absen pada pelajaran saya. Saya bingung, Bu. Maksudnya anak-anak kurang bersemangat bagaimana, Bu? Ya, kurang semangat, Bu. Saya melihat, saya rasa anak-anak itu sudah mulai banyak berubah, nggak sama seperti dulu. Apalagi setiap ada pekerjaan rumah, jarang mereka mengerjakan dari rumah, Bu. Mereka itu kerjakan ketika saya sudah datang, mereka kerjakan, dan parahnya lagi, kadang itu satu kelas jawabannya sama semua, Bu. Kan saya agak jengkel. Jadi Budian merasa anak-anak sekarang itu sudah berbeda. Mungkin Budian bisa cerita lebih lanjut kira-kira perubahan yang terjadi pada anak-anak itu apa? Iya, Bu. Saya merasa anak-anak itu sekarang agak menyepelekan saya ya, Bu ya. Setiap ada pekerjaan rumah jarang dikerjakan dari rumah. Apa mungkin karena saya itu jarang marah ya, Bu ya? Memang saya tuh nggak bisa marah, Bu Tati. Saya kalau pakai nada tinggi sedikit aja itu saya langsung pusing, Bu, langsung sakit. Jadi mereka pikir mungkin kalau nggak ngerjakan tugas salah, paling ya nggak kira dimarahi sama Bu Dian. Mungkin gitu, Bu. Terus tapi kalau saya melihat, kalau dikasih pekerjaan di kelas, bukan pekerjaan rumah, mereka yang ngerjakan, Bu. Tapi ya gitu, langsung mereka ambil HP, nggak pakai buku, Bu. Mereka langsung ambil jawaban to the point melalui handphone. Minat literasi mereka rendah, Bu. Males suruh baca buku, maunya yang instan. Apa mungkin itu karena mereka juga bosan, Bu ya, terhadap pembelajaran saya? Budian berpikir mereka bosan itu dari mana? Ya, terkadang saya tanya, Bu, waktu melihat mereka itu saya ajar tidur-tiduran atau apa. Kenapa kalian kok malas?
Mereka jawab, Bu, bosan, Bu, ngantuk, Bu, banyak alasannya, Bu. Kira-kira mereka bosan itu karena apa ya, Bu Dian? Hmm, ya bisa jadi apa mungkin ya metode atau model mengajar saya yang kurang menarik ya, Bu ya. Oh iya, bisa jadi. Biasanya Bu Dian memakai metode apa? Ya jujur paling sering memang saya menggunakan model ceramah, Bu. Kurang praktikumnya saya jarang, Bu. Oh gitu. Jadi Bu Dian tadi bilang banyak ceramah gitu, jarang praktikum. Tapi kok kenapa Bu Dian masih sering menggunakan metode yang ceramah itu? Ya karena saya pikir untuk saat ini metode ceramah itu yang paling efektif dan paling gampang dilakukan, Bu. Soalnya meskipun dikasih praktikum juga anak-anak itu kadang malas, Bu, untuk melewati tahapan praktikumnya itu mereka malas. Maunya langsung pakai HP mereka kerjakan, langsung ke tugas-tugasnya, langsung ke hasilnya. Malas untuk melakukan proses langsung itu, Bu. Apalagi kalau sampai saya nyuruh misalnya ada bahan yang saya suruh bawa dari rumah. Ada aja alasan mereka, Bu, yang lupa kek atau yang mau beli nanti di sekolah sebelum jam pelajaran ada saja, Bu, alasannya itu. Iya, iya. Terus menurut Bu Dian kira-kira cara apa untuk pembelajaran itu agar bisa diterima oleh murid dan murid itu kira-kira biar kembali antusias gitu dan semangat dalam pembelajarannya Bu Dian? Hmm, apa ya, Bu ya? Saya rasa saya mungkin harus mengubah cara mengajar saya ya, Bu ya. Mungkin saya harus melakukan metode yang bervariasi ya, Bu ya. Iya, iya betul. Jadi merubah cara pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Kira-kira selain itu ada cara yang lainnya tidak? Apa ya? Atau gini, Bu, mungkin sesekali nanti saya akan bawa mereka, giring mereka ke lapangan kayak atau ke depan apa halaman depan kelas. Pokok intinya keluar dari kelas apa nanti anak sambil praktek di luar sana atau nanti sesekali akan saya bawa mereka itu ke perpus. Saya tunjukkan buku-buku yang menarik atau nanti saya usahakan saya akan memberikan video bagi mereka. Ya tentunya video yang menarik, Bu. Iya, iya. Bagus sekali itu rencananya Bu Dian. Pasti anak-anak akan lebih tertarik dan senang dalam pembelajarannya Bu Dian. Tapi anak-anak itu juga perlu reward Bu Dian. Sehingga mereka ketika selesai mengerjakan tugas lebih bersemangat lagi. Hmm, oh iya Bu, benar. Nanti saya juga akan merencanakan, akan memajang hasil kerja anak-anak, tugas siapa yang terbaik, ya minimal di grup WhatsApp kelas Bu ya, atau nanti akan saya pajang di mading sekolah mungkin supaya mereka lebih semangat, apalagi yang berhubungan dengan karya atau produk itu Bu, nanti akan saya tampilkan. Ya, juga mungkin ke guru-guru saya akan tampilkan Bu mungkin biar anak lebih semangat dan antusias kembali belajar. Iya, iya, betul sekali itu Bu Dian. Jadi anak-anak biar merasa bangga terhadap hasil karya mereka. Jika hasil mereka itu dipajang ataupun ada di grup WhatsApp, itu kan mereka bangga sehingga tambah semangat mengerjakan tugas. Iya Bu. Kira-kira kapan Bu Dian akan melaksanakannya? Ya secepatnya Bu. Paling ya mulai minggu depan Bu. Saya akan coba melaksanakan itu semua. Saya kangen Bu, pingin mereka antusias kembali seperti dulu lagi. Iya Bu Dian, saya sendiri ingin melihat perubahannya. Jadi saya juga ingin melihat cerita-cerita dari Bu Dian ke depannya, sehingga anak-anak itu lebih semangat dan belajar. Saya tidak sabar Bu Dian ingin mendengar ceritanya dari Bu Dian.
Iya Bu Tati, nanti saya akan usahakan eh, secepatnya menerapkan dan nanti saya pasti akan cerita bagaimana hasilnya pada Bu Tati. Iya, iya. Baik, sampai berjumpa lagi ya besok Budian. Iya Bu Tati, makasih ya atas Sama-sama. iya semoga berhasil rencana saya atau juga mungkin rencananya Bu Tati juga nanti Iya, ya. iya. Iya, Sampai terima ketemu kasih Bu ya. Budian ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.